Malaysia itu sebenarnya belum merdeka, masih dijajah oleh Inggris. Bahwa Malaysia negara giveaway. Rakyatnya sudah tidak perlu berenang lagi ke negara orang untuk mencari rezeki. Di ulti guys, di ulti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali dan perlu kita dengarkan dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Karena pembahasan kali ini sangat agak-agak sensitif. Jadi buat teman-teman semua yang nonton dari awal sampai akhir, saya kira pasti akan paham. Tapi kalau menontonnya hanya dalam thumbnail ataupun judul saja, ataupun bahkan hanya cuplikannya saja, atau bahkan hanya pas di awal saja, maka saya yakin teman-teman akan salah paham akan hal ini. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Assalamualaikum saudara sebangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa waktu yang lalu saya membuat video untuk memenuhi permintaan orang Malaysia supaya saya membahas soal meja bundar ya, untuk membantah klaim mereka bahwa kita adalah negara yang merdeka dan dibayar. Nah, pada video itu kemudian saya mendapatkan satu komentar dari seorang TikToker Malaysia yang membuat nama di TikToknya itu Katana ya. Jadi dia tidak setuju dengan dikatakan Malaysia itu giveaway seperti ini. Silahkan dibaca apa yang dia katakan, katanya kan. Nah, kemudian dia katakan kalau kamu bilang itu Malaysia giveaway, katanya dia bagaimana? Katanya. Nah, saya jawab kan, negara giveaway pemimpin kami taruh begitulah kira-kira. Jadi saya bilang, oke, kalau kamu mau saya buatkan videonya, saya buatkan, dia bilang kan. Oh ya, oke, buatlah. Ya silakan. Di situ juga saya pak orang pemuja Malaysia yang selalu mengatakan saya lah yang dulu memprovokasi. Tapi saya buktikan sini dia minta. Cuma karena kesibukan saya belum sempat membuat video panjangnya di YouTube. Saat saya berbicara bahwa orang Malaysia itu kemerdekaannya hadiah dari British, mereka tidak suka. Saya ajak kalian untuk melihat catatan sejarah. Patung British di Malaysia adalah simbol bahwa kemerdekaan Malaysia adalah hadiah dari Inggris. Kalau sampai di situ kalian masih tidak percaya, kalian simak ini perkataan Sultan Johor. Nak independen, nak tenang. Hati dibeli, saya tidak beli hati, tapi banyak orang saya tahu orang beli orang. Dia nak minta merdeka. Kita pula tanda minta merdeka. Kita minta lepas, kita nak independen, tapi apa? Apa kita nak independen? Mana kita punya kapal perang? Dan perjanjian antara Tengku Abdul Rahman dengan pihak Inggris itu menjadi jelas bahwa Inggris bisa menyewa persemakmuran Malaysia selama 999 tahun untuk pangkalan militer. Silakan simak video ini. Mengapa Malaysia harus membayar kemerdekaan yang diberikan Inggris? Tunku Abdul Rahman menerima penyerahan kemerdekaan dari Inggris pada 1957, namun kemerdekaan ini tidak datang tanpa syarat. Kompleksnya perjanjian antara Inggris, Irlandia Utara, Federasi Malaya, Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura pada 1963 telah mengatur kewajiban Malaysia. Salah satunya adalah Inggris dapat menyewa tanah persemakmurannya, termasuk Singapura dan Malaysia, selama 999 tahun untuk keperluan pangkalan militer. Maka secara logika, dari situ kita bisa menilai bahwa Malaysia itu sebenarnya belum merdeka, masih dijajah oleh Inggris. Ya, karena adanya perjanjian tersebut. Dengan demikian, orang-orang bodoh Malaysia, terutama netizen TPM-nya, keluar-keluar seolah paling paham tentang negaranya. Oke, saya orang Indonesia, saya tidak begitu paham banyak tentang Malaysia. It's okay, bantahlah dengan speak up, langsung speak up. Jangan komentar bodoh-bodoh di kolom komentar mau menunjukkan IQ rendah Anda. Paham? Malaysia itu sebenarnya belum merdeka dan masih dijajah oleh Inggris sampai hari ini. Di mana negara-negara lain sudah merdeka, Malaysia kasihan sayang masih dijajah. Ya, paham tak? Malaysia merdeka sudah 68 tahun. Jujur sajalah, Federasi Malaysia baru terbentuk 1963. Jadi
jika itu pemahaman kamu terhadap negara kami, maka jelaslah di sini bahawasanya Malaysia tidak dijajah. Malaysia tidak pernah dijajah. Malaysia tidak dijajah penjajah. Dan Malaysia bukan negara give away yang selalu dikatakan oleh pihak kamu bahawa Malaysia negara give away. Setuju? Terima kasih. Malaysia merdeka. Nah, kalau rata-rata lah, kalau rakyat Indonesia ni bergaduh dengan penduduk Indonesia dalam pasal bola ke, kalau gamers bergaduh dengan PUBG, bila bergaduh orang Indonesia ni suka cakap dengan kita, dasar kamu Malaysia merdeka secara giveaway, merdeka secara pemberian Inggeris, itu pun mau bangga. Rasa dengar tak benda ni? Waktu saya belajar di Indonesia tu, waktu saya ikut latihan futsal dengan timnas pasukan universiti, tengah-tengah training, waktu saya duduk kat tepi tu, datang seorang duduk dengan saya marah tanya di mana Indonesia baru start sembang, macam-macam sembang. Semua sekali, memang baik tahu kat ni. Saya tanya, maaf ya abang, maaf kalau saya tanya, benarkah Malaysia ini boneka Inggeris, merdeka secara giveaway oleh British? Saya pun dah gelak lah sebab benda ni memang terkenal. Memang kalau tengok kat komen-komen pun banyak yang cakap macam tu. Okay, sebelum jawab persoalan ni, kita tengok dulu, adakah datuk nenek kita tak melawan penjajahan Inggeris? Jawapannya tak sama sekali. Kalau tak adalah nama-nama yang muncul untuk janggut, untuk gajah, di Perak kita ada Datuk Mahathir, ada Rosli Dobi. Bang, Malaysia negara warisan Inggeris, tapi kau tanggal 30 Agustus memperingati hari kemerdekaan. Emang Malaysia menang lawan negara apa dulu? Tak habis-habis mempertikaikan soal kemerdekaan negara orang, warisan Inggeris dan sebagainya. Kau tu lagi lama merdeka daripada negara Malaysia. Sudah maju. Rakyatnya sudah tidak perlu berenang lagi ke negara orang untuk mencari rezeki. Di ulti guys, di ulti. Bukti negara maju itu ya sedikit orang dari negara itu untuk keluar mencari pekerjaan. Di ulti guys. Kita suka mengejek, menghina, tapi kita malah makan daripada orang yang kita hina, negara yang kita hina. Bahkan banyak orang-orang yang dekat di sana guys dengan Malaysia lebih memilih jualan beras ke Malaysia, lebih memilih ya berniaga ke Malaysia dan memakan hasil daripada Malaysia. Meskipun istilahnya kita 80 tahun merdeka, masih banyak orang miskin yang belum merdeka. Ya. Apa sih definisi kemerdekaan bagi kalian tuh apa? Coba komen aja guys ya. Tidak ada lagi orang yang tinggal di bawah jambatan. Tidak ada lagi yang berak di tepi sungai. Kalau ikutkan lebih lama kemerdekaan negara kamu, dan negara kamu tidak ada warisan Belanda kan? Kesian. Susah guys ya. Yang diomongin abangnya ini bener masalahnya. Sungai masih banyak berak, masih banyak istilahnya sampah-sampah. Itu bukan bukti bahwasannya negara itu merdeka. Kau nih kalau masih berak di sungai, tak payah mempersoalkan tentang jamban negara orang lah. Iya. Ya, jadi tidak tepat kalau netizen Indonesia mengatakan bahwa Malaysia itu merdeka karena giveaway hadiah dari British. Namun itu adalah didapatkan dengan salah satu cara ya untuk merdeka dengan cara diplomasi, dan itu lebih manusiawi sebetulnya. Dan ini relatif ya, bagaimana cara orang memandang dari sudut pandang orang itu relatif. Coba ketik Google negara giveaway yang keluar negara apa. Coba kau baca ya, kau buka makhluk dulu. Apa tuh? Coba ketik di negara giveaway. Oke. Frasa negara giveaway merujuk kepada sebuah negara yang kemerdekaannya diberikan tanpa perjuangan oleh pihak lain, seperti Inggris yang memberikan kemerdekaan kepada Malaysia. Oke. Namun pernyataan ini tidak tepat karena kemerdekaan Malaysia dicapai melalui perjuangan dan negosiasi, bukan sekedar pemberian tanpa syarat, menunjukkan bahwa Malaysia bukanlah negara giveaway. Nah, ini orang
orang Indonesia coba ketik di Google negara giveaway ya kan, yang keluar negara apa. Ini langsung Google-nya guys, langsung Google-nya mengatakan tidak tepat, karena kemerdekaan Malaysia dicapai melalui perjuangan dan negosiasi. Hai. Kau baca, kau tenung. Itu pun kalau reti membaca lah. Kalau tak reti membaca, kau pergi sekolah. Sekolah tak. Terusnya sejarah kemerdekaan Malaysia. You know what? Banyak sekali kemarin ketika live stream kemerdekaan Malaysia di dataran merdeka itu, banyak sekali netizen Indonesia yang meninggalkan chat-chat yang kurang berkenan. Hate comment bashing to Malaysian people, to Malaysian standards. Ya, so sad. I'm sorry for that. Ya, sekarang juga merasa sedih. Itu mereka bilang, ya seperti biasa. They consider that Malaysian victory is a giveaway by British. Malaysian independence. Ya, Malaysian victory atau kemenangan free. Jadi hari ini kita akan bahas. Yes. Oke. Dan kita akan bahas seperti apa sih sebenarnya, dan ini buat teman-teman orang Indonesia juga, fans Indonesia juga, semoga ini memberikan pencerahan buat kita semua. Jadi setelah video ini ditayangkan, semoga setelah video ini kalian nonton, kalian bisa sedikit lebih paham bagaimana tentang sejarah kemerdekaan Malaysia, dan untuk hal-hal yang bad comment itu mungkin bisa kita luruskan seperti itu. And everyone, without any further ado, adakah Malaysia merdeka secara giveaway? Sebetulnya di internet emang banyak sangat orang Indonesia yang non-educated but listening for the other people and trust the other people that saya pakai bahasa Inggris tapi gak tahu artinya apa itu ya. Apa artinya guys? Apa yang saya bilang tadi? Istilah gini, banyak orang Indonesia yang kata mbaknya ini adalah non-educated, maksudnya tidak berpendidikan, like that ya, I mean like that ya. Dan mereka itu percaya ketika istilahnya orang lain itu memberitahu kepada mereka tanpa melihat fakta ataupun membaca literasi yang ada, seperti itu. Jadi ketika mereka percaya bahwasannya orang Malaysia itu pemalas, itu yang biasa saya dengar, orang Malaysia itu pemalas, dan negara Malaysia itu adalah negara giveaway. But ya, tetapi ketika mereka sudah tahu akan hal itu, akan mereka bawa terus menerus, akan mereka bawa omongan-omongan itu tanpa mereka belajar. Makanya dia dibilang non-educated. Itu yang saya pahami dari percakapan mbaknya ini. Kalau salah mohon dibenerin ya. Itu guys ya. Bocil, dan mohon maaf mereka kebanyakan tidak pernah keluar negara. Jadi dari seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 285 juta warga negara, itu yang bisa keluar negeri itu biasanya hanya 10 sampai 30%. Sisanya mereka tidak pernah keluar negara. Aku rasa kalau semua orang Indonesia yang sudah pernah ke Malaysia pasti mereka tahu betapa baiknya orang Malaysia. Bahkan kalau aku pernah pergi ke Lembang, karena dulu aku tinggal di Bandung. Aku pergi ke Lembang, itu banyak penjual keychain dan penjual oleh-oleh buah tangan dari Bandung untuk dibawa kembali ke Malaysia. Itu aku tanya sama AA, ya, di sana abang tuh dipanggil AA. AA, kalau menurut AA siapa turis yang paling baik dan paling suka membeli lebih gitu kalau beli barang? Dia cakap itu turis Malaysia dan turis Brunei. Wow, kelihatan gitu. Kelihatan bahwasannya mereka daripada orang Malaysia dan orang Brunei ini baik gitu loh guys, menghargai, memberi lebih karena mereka itu suka bersedekah, like that. And then kalau misalnya orang Malaysia juga pernah datang ke Indonesia, and then orang akan cakap, oh aku dari Malaysia, pasti kalian itu akan diperlakukan dengan sangat ramah. Minimal, Kak Ros, Pilipin, apa kabar Kak Ros Pilipin, kampung durian runtuh macam mana? Jadi sebetulnya kalau kalian sudah pernah
keluar negara, ke negara yang Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia, sebetulnya nggak ada yang namanya rasis-rasis, nggak ada yang namanya hater-hateran, karena orang Indonesia dan Malaysia itu paham bahwa mereka itu juga ya udah satu rumpun, udah gitu agama kita sama, kebanyakan Muslim, even Cina Malaysia dan Cina Indonesia aja itu tuh mereka saling nggak bisa membedakan masing-masing. Iya benar. Paling cara ngebedainnya kalau Cina Indonesia itu jarang yang bisa ngomong bahasa Cina seperti Cina di Malaysia. Gitu. Dan orang Indonesia juga yang datang ke Malaysia pasti mereka tahu kok betapa baiknya orang Malaysia. Macam aku tinggal di Sabah dan aku punya banyak banget teman di Sabah yang orang Malaysia asli yang sangat memperlakukan aku dengan sangat baik, sangat perhatian, sangat bersahabat dengan aku. So kadang yang buruk-buruk nih di media sosial aja, dan mereka yang uneducated dan mereka bocil. So semoga kita selalu damai-damai ya. Untuk mendapat like that. Ya, teman-teman tahu lah ya kan. Tapi berbeda halnya ketika istilahnya kita memang berjumpa dengan orangnya langsung. Jadi kalau bisa kalau kita bisa melacak siapa yang komen terus kita datengin gitu, pasti mereka juga bakalan, oh gitu ya bang, maaf ya bang, saya khilaf ya bang, like that. Itu kebiasaan orang kita. Mendapatkan kemerdekaan ternyata ada cara lain, dan setiap negara memiliki cerita berbeda-beda bagaimana mereka mendapatkan kemerdekaan. Alright guys, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, banyak orang yang mengatakan bahwasannya Malaysia adalah negara giveaway, sedangkan banyak pahlawan-pahlawan Malaysia yang istilahnya kita ketahui, ada tuh janggut, ada istilahnya mat kilau dan lain sebagainya, banyak banget ya guys ya, yang istilahnya banyak kita ketahui setelah kita belajar dan membaca dan juga mendengarkan video ya, melihat video, sehingga kita tahu bagaimana perjuangan daripada orang-orang Malaysia dahulunya untuk mencapai kemerdekaan seperti itu ya guys ya. Jadi gimana ya guys ya, kalau ada orang yang mengatakan memang negara giveaway dan lain sebagainya, pemberian like that. Dan bahkan saya pernah mendengar bahwasannya menteri daripada di Indonesia juga, DPR apa menteri gitu ya, kurang lebih mengatakan juga Malaysia itu adalah negara pemberian like that lah. Tapi ketika kita istilahnya membaca sumber daripada Google, coba kita Google ya guys ya, supaya kita bisa lebih yakin gitu kan, negara giveaway. Ya, negara giveaway. Di sini kita bisa melihat istilah negara giveaway. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kelihatan nggak ya? Istilah negara giveaway merujuk kepada kontroversi histori yang menyebut kemerdekaan Malaysia didapatkan sebagai pemberian dari penjajah Inggris melalui jalur diplomasi. Tidak seperti Indonesia yang merdeka melalui perjuangan senjata. Sebutan ini sering digunakan oleh sebagian orang Indonesia untuk membandingkan proses kemerdekaan kedua negara. Namun anggapan bahwa Malaysia merdeka tanpa perjuangan tidak sepenuhnya akurat. Nah, ini perlu kalian baca gitu kan. Perjuangan diplomatik, kemerdekaan Malaysia melalui jalur damai dan diplomasi tidak berarti tidak ada upaya atau tekanan. Pemimpin seperti Tengku Abdul Rahman memimpin negosiasi yang rumit untuk membebaskan Federasi Malaya dari kekuasaan Inggris. Ini sebuah perjuangan, memikirkan ya, otaknya dipakai ya, supaya apa? Supaya mencari jalan keluar dan mendapatkan jalan keluar itu. Perlawanan bersenjata. Malaysia juga menghadapi pemberontakan bersenjata terutama di Partai Komunis Malaya. Konflik panjang dan berdarah dikenal sebagai darurat Malaya dan menjadi salah satu faktor yang mempercepat ya keputusan Inggris untuk memberi kemerdekaan melalui jalur damai. Ingat, kemerdekaan jalur damai, bukan kemerdekaan giveaway. Understand? Ya, oke. Selanjutnya, perbedaan cara. Sejarawan menjelaskan bahwa cara kemerdekaan yang berbeda dipengaruhi oleh kondisi penjajahan yang tidak sama. Penjajahan Inggris di Malaysia tidak sekejam penjajahan Belanda di Indonesia, yang membuat jalan diplomasi menjadi pilihan yang lebih memungkinkan. Ya, beda penjajah, ya beda juga ya kan caranya bagaimana. Karena istilahnya Belanda itu sangat ganas, sangat kejam ya, maka kita harus berjuang mati-matian.
Tapi Inggris, ya penjajahan Inggris di Malaysia itu memang bisa ya dirundingkan seperti itu. Indonesia sebagai negara paling dermawan, sementara itu dalam konteks pemberian yang positif seperti bantuan kemanusiaan dan kedermawanan, Indonesia justru dikenal sebagai salah satu negara paling dermawan di dunia. Nah, ini patut kita banggakan ya teman-teman sekalian. Tapi kita bangga dengan apa yang ada di sini. Jangan bangga ketika kita istilahnya menghina negara orang ataupun istilahnya menjatuhkan negara orang ataupun melabel negara orang itu gitu. Kita bangga dengan apa yang kita punya seperti itu guys ya. Peringkat global berdasarkan laporan World Giving Index, Indonesia telah beberapa kali menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan. Faktor pendorong ya, kedermawanan ini didukung oleh tradisi budaya, ajaran agama serta gotong royong yang kuat di kalangan masyarakat. Contoh bantuan, Indonesia sering mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara lain, terutamanya saat terjadi bencana alam atau krisis, seperti yang pernah dilakukan untuk Myanmar dan juga Palestina. Like that guys. Yang perlu kita banggakan hal-hal seperti itu, hal-hal baik yang kita banggakan ya. Tapi kalau istilahnya kita menjelek-jelekkan orang lain, negara orang, suku, bangsa dan lain sebagainya, berarti itu menandakan bahwasanya otak kita itu tidak pernah berpikir dengan baik. Otak kita tidak pernah kita ajarkan untuk belajar, untuk membaca. Makanya Al-Quran diturunkan yang pertama kali kita tahu ya kan, yaitu Iqra, ya kan, kepada Rasulullah SAW. Maka ketika ada kalimat Iqra, bacalah, ya, membaca. Tidak hanya membaca buku, tapi membaca di alam sekitar kita, melihat kekuasaan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita istilahnya ya tahu akan hal-hal yang istilahnya diajarkan dalam Islam, maka insya Allah kita tidak akan pernah mengejek saudara-saudara kita. Tidak akan pernah istilahnya menghina atau menjelek-jelekkan. Karena kenapa? Dalam Islam juga disebutkan orang yang istilahnya menyakiti saudaranya sama halnya menyakiti diri sendiri. Orang yang istilahnya menghina saudaranya, menghina orang lain, maka sama halnya menghina diri sendiri. Yang mengeluarkan aib orang lain ataupun menyampaikan aib orang lain kepada yang lainnya, maka sama halnya mengungkapkan ataupun menyebarkan aibnya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga harkat martabat kita sendiri dan juga orang lain. Karena kenapa? Menjaga saudara kita sebagaimana kita menjaga diri kita, itu merupakan contoh yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Nah, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.